Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman dengan topik sistem informasi penjualan toko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis dengan NPM 4524210051. Di tugas besar kali ini, saya menggunakan beberapa materi, yaitu yang pertama selection atau seleksi, yang kedua repetition atau pengulangan, yang ketiga itu ada array, yang keempat itu function, yang kelima itu string atau file, yang keenam itu insertion, sort, atau descending. Yang pertama itu ada selection atau seleksi. Merupakan proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah akan diproses atau dapat juga menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah tidak diproses, tergantung dari hasil kondisi yang diseleksinya. Yang kedua itu ada repetition atau pengulangan. Repetition atau perulangan adalah proses dalam program yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah atau blok kode secara berulang, berdasarkan loop control variabel yang telah ditentukan. Loop control variabel adalah sebuah variabel dalam pemrograman yang berfungsi untuk mengontrol sebuah perulangan agar algoritma dapat berhenti. Ketiga itu ada array. Array atau larik adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Array merupakan kumpulan data yang bertipe sama dan memiliki nama yang sama. Setiap data dalam array menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda, yang biasa disebut elemen array. Elemen array adalah variabel yang terdapat di dalam array tersebut. Yang keempat itu ada function. Setiap fungsi yang dipanggil dalam program harus didefinisikan terlebih dahulu. Jika definisi fungsi diletakkan sebelum fungsi main, maka tidak diperlukan prototipe fungsi. Namun prototipe fungsi diperlukan jika definisi fungsi diletakkan setelah fungsi main. Untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi, digunakan pernyataan return. Penulisan return dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu return ungkapan atau return ungkapan. String atau file. String adalah sebuah tipe data yang berupa kumpulan karakter atau data teks. File terbagi dalam dua jenis, yaitu file teks dan file biner. Perbedaan pada file teks dan file biner adalah file teks lebih lambat karena harus melakukan konversi data dari teks ke teks saat penyimpanan dan sebaliknya saat pembacaan. Sedangkan file biner lebih cepat karena tidak perlu melakukan konversi data. Insertion, sort, descending. Pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan data ke I, di mana I dimulai dari data kedua hingga data terakhir dengan data sebelumnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Descending adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan urutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Dalam konteks pengurutan atau sorting, data disusun secara menurun, seperti dari angka terbesar ke angka terkecil. Contoh, 100, 50, 25, 10, 5. Atau dari huruf terakhir dalam alfabet ke huruf pertama. Contoh, Z, Y, X, A. Selanjutnya, itu pemrograman. Di sini ada include iostream. Include iostream ini untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah dituliskan di header file. Maksudnya ada iostream. Iostream digunakan untuk mendukung operasi input dan output dalam program C++. Dari baris 11 sampai 13 ini namanya header file.
Terus ada include string titik H. Include string titik H ini digunakan apabila kita menggunakan fungsi string. Selanjutnya ada define n6. Define n6 ini sama aja kayak konstanta. Habis itu di baris 14 itu ada using namespace std. Fungsi dari using namespace std itu apabila kita mau nampilin atau nge-input si out atau si in, kita tinggal nulis si out atau si in. Apabila kita tidak menggunakan using namespace std, maka nulisnya itu std.2.2 si out. Selanjutnya dari baris 16 sampai baris 25 itu ada variabel global. Di sini ada nama variabel total harga dengan tipe data long integer. Terus ada nama variabel jenis kue dengan tipe data string. Terus ada nama variabel jumlah kue dengan tipe data integer. Terus ada nama variabel telepon dengan tipe data integer. Terus ada nama variabel diskon dengan tipe data double. Terus ada nama variabel total bayar dengan tipe data double. Terus ada nama alamat dengan tipe data string. Terus ada method pembayaran 10 dengan tipe data char. Terus ada kue n dengan tipe data string. Di baris 25 dan 26 ini yaitu terdapat array. Di dalam array itu ada nama variabel kue n dengan tipe data string dan harga n dengan tipe data integer. Di dalam array itu mempunyai jumlah elemen array 6. 6 itu adalah sama dengan n. Maka dari itu di sini ditulis n. Di dalam kurung kurawa ini ada elemen array. Selanjutnya di sini ada untuk proses fungsi untuk menghitung diskon jika total harga lebih dari 50.000. Di sini ada function hitung diskon dengan tipe data double. Di dalam function ini ada proses untuk menghitung diskon. Di sini saya memakai if. Di dalam if itu ada total harga kurang lebih dari 100.000. Return total harga kali 0 kali 10%. Di baris 33 itu ada return 0. Return 0 ini berguna biar gak ada diskon jika total harganya lebih kecil daripada 100. Terus di sini di baris 37 sampai baris 41 itu menampilkan rincian pesanan. Di baris ke-37 itu ada function pesanan. Di baris ke-38 kita memanggil jenis kue untuk menampilkan jenis kue. Di baris ke-39 itu ada kita memanggil jumlah kue untuk menampilkan jumlah kue. Habis itu ada if, di dalam if ada diskon lebih besar daripada 0. Habis itu kita memanggil variabel diskon untuk menampilkan diskon. Habis itu kita memanggil variabel total bayar untuk menampilkan total bayar. Habis itu di sini ada function tampilan data untuk menampilkan sebuah data pemesan. Di baris 49 kita memanggil nama variabel nama untuk
menampilkan nama pemesan. Di baris 50 itu ada nama variabel alamat untuk menampilkan alamat. Di baris ke-51 itu ada kita memanggil nama variabel telepon untuk menampilkan nomor HP. Di sini ada in main atau menu utama. Di dalam in main itu ada nama variabel yaitu i, j, nilai max, nama kue, metode dengan tipe data integer. Di sini di baris 57 sampai 62 itu detail sebuah toko. Di baris ke-65 ini di baris 65 sampai baris 81 ini proses insertion descending. Insertion descending itu pengurutan harga dari besar ke kecil. Di sini di baris 65 ada for. Di dalam for ada i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, kurang 1, i plus plus. Habis itu nilai max sama dengan i. Habis itu ada for. Di dalam for ada j sama dengan i plus 1, j lebih kecil daripada n. Habis itu j plus plus. If di dalam if ada harga j lebih besar harga nilai max. Habis itu nilai max sama dengan j. Di sini ada nama variabel urut harga integer. Di sini untuk menampilkan tukar harga. Urut harga sama dengan harga i sama dengan harga nilai max. Habis itu harga nilai max sama dengan urut harga. Habis itu di sini ada di baris 79 string urut kue sama dengan kue i. Kue i sama dengan kue nilai max. Kue nilai max sama dengan urut kue. Di baris 85 sampai 87 ini menampilkan nama daftar nama kue. Di sini ada for integer. Di dalam for ada integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus. Kita memanggil nama variabel i plus 1, lalu kita memanggil lagi nama variabel kue i. Di sini ada proses if, yaitu di dalam if ada kue i sama dengan lapis atau kue i sama dengan donat. Habis itu else if kue i sama dengan bakpia, else if kue i sama dengan kue tart. Else if di dalam else if itu ada kue i sama dengan cheesecake. Else if di dalam else if itu ada kue i sama dengan black forest. Habis itu di baris 101 kita memanggil nama variabel harga i untuk menampilkan harga. Di sini kita menampilkan pilihan pesanan. Di baris 109 sampai 111 menampilkan pilihan pesanan. Habis itu di baris 112 kita menginput nama variabel nama kue. Di baris ke 113 ada if. Di dalam if nama kue lebih kecil daripada 1 atau nama kue lebih besar dari n. Di baris ke 113 ini berfungsi jika pengguna menginput angka lebih kecil daripada 1 atau nama kue lebih besar daripada n, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid
Silahkan coba lagi. Itu return 1, di baris 118 kita menginput nama variabel jumlah kue. Habis itu di sini ada if, di dalam if ada jumlah kue lebih kecil sama dengan 0. Apabila pengguna menginput jumlah kue lebih kecil daripada 0, maka program menampilkan jumlah kue tidak valid. Silahkan coba lagi. Habis itu return 1. Di baris 124 ada jenis kue sama dengan kue nama kue kurang 1. 125 ada total harga sama dengan jumlah kue kali harga nama kue kurang 1. Di sini di baris ke 128 ada function hitung diskon. Diskon sama dengan hitung diskon, total bayar sama dengan total harga kurang diskon. Habis itu di baris 132 sampai 134 ini menampilkan rincian pesanan. Di baris 134 itu ada function pesanan. Di baris 139 sampai 144 menampilkan metode pembayaran. Di baris 145 kita menginput nama variabel metode. Habis itu dari baris 149 sampai 154 kita menampilkan data pemesan. Di baris 151 kita menginput variabel nama. Di baris 152 kita menginput variabel alamat. Di baris 153 kita menginput variabel telepon. Di sini ada proses switch metode. K1 strcpy, di dalam strcpy itu ada method pembayaran, cash break. Case 2 strcpy, di dalam strcpy ini ada method pembayaran, QRIS break. Case 3 strcpy, di dalam strcpy ini ada method pembayaran, debit break. Default ini berguna untuk apabila pemesan memilih selain tiga metode pembayaran ini, maka program menampilkan pilihan metode pembayaran tidak valid. Habis itu dari baris 172 sampai 174 itu menampilkan struk pembayaran. Di 175 ada function tampilan data, 176 ada function pesanan, dan di sini di baris 172 kita memanggil method pembayaran untuk memanggil metode pembayaran. Untuk menampilkan metode pembayaran. Di return selanjutnya di baris 180 itu ada return 0. Return 0 ini berguna untuk mengakhiri sebuah program. Selanjutnya itu ada pseudocode. Karena kita menggunakan variabel global, maka kita mendeklarasikan global. Deklarasi global, total harga, diskon, total bayar dengan tipe data double. Jenis kue, nama, alamat, kue, N, tipe data string. Jumlah kue, harga N, telepon, tipe data integer. Method pembayaran 10, tipe data chart. Deskripsi global. Kue, N, lapis, donat, bapia, kue tart, cheesecake, black forest. Harga N sama dengan 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000. Habis itu deklarasi hitung diskon. Deskripsi hitung diskon. If total harga
lebih besar dari 100.000. Di sini karena if-nya ada 1, maka di sini ditulis and if-nya ada 1. Habis itu return, total harga dikali 10%. Deklarasi function pesanan. Habis itu deskripsi function pesanan. Print jenis kue, jumlah kue. If di dalam if ada diskon lebih besar dari 0. Print diskon, kalau di sini ada if-nya ada 1, maka di sini ditulis and if. Habis itu print total bayar. Deklarasi function tampilan data, deskripsi function tampilan data. Habis itu print nama, alamat, telepon. Habis itu deklarasi variabel. I, J, nilai max, nama kue, metode dengan tipe data integer. Urut harga dengan tipe data integer. Urut kue sama dengan kue I sama dengan tipe data string. Deskripsi variabel. Urut harga, harga I. For, dalam for ada I sama dengan 0, I lebih kecil daripada N kurang 1, I plus plus, nilai max sama dengan I. For, di dalam for ada J sama dengan I plus 1, J lebih kecil N. J plus plus. If harga J lebih besar dari harga nilai max. Nilai max sama dengan J, and if, and for, and for. Di sini karena ada if-nya ada 1, maka tulis and if-nya ada 1. Di sini karena for-nya ada 2, tulis for-nya di sini 2, and for-nya 2. Harga I sama dengan harga nilai max. Harga nilai max sama dengan urut harga. Urut kue sama dengan kue I. Kue I sama dengan kue nilai max. Kue nilai max sama dengan urut kue. For, di dalam for ada integer I sama dengan 0. I lebih kecil daripada N. I plus plus. Print I plus 1. Kue I. Tanda petik 2. Kue I. If di dalam if ada kue I sama dengan lapis atau kue I sama dengan donat. Print tanda petik 2. Else if, di dalam else if ada kue I sama dengan bakpia. Print tanda petik 2. Else if, di dalam else if ada kue I sama dengan kue tart. Print tanda petik 2. Else if, di dalam else if ada kue I sama dengan cheesecake. Print tanda petik 2. Else if kue I sama dengan black forest. Print tanda petik 2. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini and if-nya juga ada 5. Di sini and for-nya ada 1, maka di sini and for-nya ada 1. Habis itu print. Print harga I tanda petik 2. Input nama kue. If nama kue lebih kecil 1 atau nama kue lebih besar daripada N. Print pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Di sini ada if, maka di sini juga ada and if. Input jumlah kue. If, di dalam if jumlah kue lebih kecil sama dengan 0, print jumlah kue tidak valid, silakan coba lagi. Di sini ada if, maka juga ada and if. Jenis kue, nama kue kurang 1. Total harga sama dengan jumlah kue kali harga nama kue kurang 1. Diskon sama dengan hitung diskon. Total bayar sama dengan total harga kurang diskon. Pesanan, input metode, input nama, alamat, telepon. Switch metode. Case 1, strcpy, metode pembayaran, cash, break. Case 2, strcpy, metode pembayaran, QRIS, break. Case 3, strcpy, metode pembayaran, debit, break. Default, print, pilihan metode pembayaran tidak valid. Tampilan data, pesanan, print, metode pembayaran.
Selanjutnya ada algoritma. Yang pertama, kue N sama dengan lapis, donat, bakpia, kue tart, cheesecake, black forest. Harga N dalam kurung kurawa 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000. Yang ketiga, membuat function hitung diskon. Yang keempat, total harga lebih besar dari 100.000, maka kerjakan baris 5 sampai dengan 6, kalau tidak kerjakan baris 7. Yang kelima, total harga kali 10%. Yang keenam, return 0. Yang ketujuh, membuat function pesanan. Yang kedelapan, mencetak nilai jenis kue. Yang sembilan, mencetak nilai jumlah kue. Yang 10, jika diskon lebih besar dari 0, maka kerjakan baris 11, kalau tidak baris 12. Yang ke-11, mencetak nilai diskon. Yang ke-12, mencetak nilai total bayar. Yang ke-13, membuat function tampilan data. Yang ke-14, mencetak nilai nama. Yang ke-15, mencetak nilai alamat. Yang ke-16, mencetak nilai telepon. Yang ke-17, I sama dengan 0. Yang ke-18, J sama dengan I. Yang ke-19, selama I lebih kecil N, maka kerjakan baris 20 sampai dengan 25, kalau tidak kerjakan baris 26. Habis itu nilai max sama dengan I selama J yang ke-21 ada J lebih kecil N, maka kerjakan baris 22 sampai dengan 24, kalau tidak kerjakan baris 25. Yang ke-22, jika harga J lebih besar harga nilai max, maka kerjakan baris 23, kalau tidak 24. Baris ke-23, nilai max sama dengan J. Yang ke-24, I plus J plus plus. Yang ke-25, I plus plus. Yang ke-26, urut harga atau harga sama dengan harga I. Yang ke-27, harga I sama dengan harga nilai max. Yang ke-28, harga nilai max sama dengan urut harga. Yang ke-29, string urut kue sama dengan kue I. 30, kue I sama dengan kue nilai max. Yang ke-31, kue nilai max sama dengan urut kue. I sama dengan 0. Selama I lebih kecil N, maka kerjakan baris 34 sampai dengan 43. Kalau tidak, kerjakan baris 44. Yang ke-34, jika kue I sama dengan lapis atau kue I sama dengan donat, maka kerjakan baris 35, kalau tidak baris 36. Mencetak tanda petik 2. Jika kue I sama dengan bakpia, maka kerjakan baris 37, kalau tidak baris 38. Yang ke-37, mencetak tanda petik 2. Yang ke-38, jika kue I sama dengan kue tart, maka kerjakan baris 39, kalau tidak baris 40. Mencetak tanda petik 2. Yang ke-40, jika kue I sama dengan cheesecake, maka kerjakan baris 41, kalau tidak baris 42. Yang ke-41, mencetak tanda petik 2. Yang ke-42, jika kue I sama dengan black forest, maka kerjakan baris 43, kalau tidak baris 44. Yang ke-43, mencetak tanda petik 2. Yang ke-44, mencetak harga I. Yang ke-45, memasukkan nilai jumlah kue. Yang ke-46, jika jumlah kue lebih kecil sama dengan 0, maka kerjakan baris 47, kalau tidak baris 48. Yang ke-47, mencetak jumlah kue tidak valid, silakan coba lagi. Yang ke-48, jenis kue sama dengan kue nama kue kurang 1. Yang ke-49, total harga sama dengan jumlah kue kali harga nama kue kurang 1. Yang ke-50, diskon sama dengan hitung diskon. Yang ke-51, total bayar sama dengan total harga kurang diskon. Yang ke-52, memanggil function pesanan. Yang ke-53, memasukkan nilai metode. Yang ke-54, memasukkan nilai nama. Yang ke-55, memasukkan nilai alamat. Yang ke-56, memasukkan nilai telepon. Yang ke-57, jika metode sama dengan 1, kerjakan baris 58, kalau tidak kerjakan 59. Yang ke-58, STRCPY, pembayaran, cash. Jika metode 2, kerjakan baris 60, kalau tidak kerjakan
61. STRCPY met pembayaran QRIS. Jika metode 3, kerjakan baris 62, kalau tidak kerjakan baris 63. STRCPY met pembayaran, debit. Mencetak pilihan metode pembayaran tidak valid. 64 memanggil function tampilan data. Yang ke-65 memanggil function pesanan. Yang ke-66 pencetak pembayaran. Yang ke-67 selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.